Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Zana Ramadhani, NIM 20883340806 dari kelas A Prodi D4 Administrasi Perkantoran Kampus Gunung Kidul. Izin menyampaikan sedikit orasi mengenai Hari Pahlawan. Karena memang saat ini kita sedang mendekati Hari Pahlawan ya teman-teman, yang akan diperingati pada tanggal 10 November nanti. Oke, pertama izinkan saya untuk share screen materi PowerPoint. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, terima kasih. Langsung saja saya mulai ya. Jadi tema saya pada hari ini yaitu orasi Hari Pahlawan. Nah, sebelum saya menyampaikan, saya jelaskan dulu kepada teman-teman terkait peristiwa 10 November, di mana 10 November ini ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November merupakan salah satu hari penting bagi bangsa Indonesia untuk sejenak mengingat kembali dan mengenang dalam hati betapa besar jasa dan perjuangan para pendahulu bangsa. Nah, 10 November ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama bangsa Indonesia karena merupakan puncak dari rangkaian peristiwa pertempuran Surabaya yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu sejak tanggal 27 Oktober hingga 20 November tahun 1945. Peristiwa ini merupakan peristiwa pertempuran terbesar dan pertama bagi Indonesia semenjak kemerdekaan. Jadi peristiwa ini terjadi pasca kemerdekaan Indonesia ya teman-teman. Dan ada pun tokoh-tokoh besar yang turut andil dalam pertempuran ini yaitu adalah Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gubernur Suryo yang merupakan Gubernur Jawa Timur pertama kali pada saat itu, dan tentunya ribuan pejuang lainnya. Ini mengapa alasan inikah yang menjadi penyebab pertempuran Surabaya ini menjadi pertempuran terbesar bagi Indonesia karena telah menggugurkan ribuan para pejuang bangsa. Peristiwa ini diawali oleh insiden Hotel Yamato, di mana pada saat itu para tentara Belanda mengibarkan bendera kebangsaan mereka di atas Hotel Yamato, yaitu yang berwarna merah, biru, dan putih. Merah, putih, dan biru, mohon maaf. Dan hal itulah yang memicu kemarahan para pemuda Surabaya. Lalu ada pun penyebab yang lainnya, yaitu tewasnya Jenderal Malabi yang menjadi pemimpin dari sekutu. Jenderal Malabi ditemukan tewas di mobilnya, dan itu membuat para sekutu atau tentara sekutu pada saat itu mencurigai rakyat Indonesia. Jadi banyak sekali rangkaian penyebab atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan terjadinya pertempuran ini. Tidak lain tidak bukan sebenarnya adanya pertempuran ini karena rakyat Indonesia marah karena sekutu yang pada mulanya mereka ingin melucuti senjata tentara Jepang dan ingin membebaskan para tahanan perang, tapi ternyata mereka berbelok haluan bersama dengan Belanda ingin merebut paksa kemerdekaan yang telah susah payah diraih oleh para pejuang bangsa. Jadi itulah secuil kisah terkait peristiwa 10 November. Oke, selanjutnya yaitu fenomena pada saat ini ya teman-teman. Saya sampaikan, seharusnya secuil kisah yang tadi saya jelaskan itu bisa membuka mata dan hati kita untuk lebih peka terhadap kondisi bangsa kita pada saat ini. Namun fenomenanya, para pemuda saat ini, mereka justru berpaling. Mereka malah sedikit yang menengok kepada
tantangan, ancaman, hambatan, dan permasalahan-permasalahan lain yang serius yang menimpa bangsa kita saat ini. Nah, peristiwa ini 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, esensinya itu supaya kita para pemuda itu bisa meneruskan para pejuang bangsa kita. Seperti itu. Karena apa? Karena segala kemudahan, segala kenyamanan, segala keamanan itu sudah ada di depan mata kita saat ini. Kita tidak perlu meneteskan darah kita tidak perlu ikut berperang untuk mendapatkan kebebasan, kita tidak perlu bersimpuh untuk bisa meraih impian kita, cita-cita kita. Kita juga tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa cemas, tidak akan merasa tidak berdaya karena kejamnya siksaan para koloni-koloni penjajah yang seperti yang dirasakan oleh para pejuang bangsa dahulu. Tapi yang ingin saya sampaikan, mengapa di tengah-tengah kemudahan itu, di tengah-tengah kenyamanan itu, di tengah-tengah keamanan yang setiap harinya kita rasakan, kita tidak merasakan adanya tembakan-tembakan atau serangan-serangan yang mengancam kehidupan kita, tapi mengapa ya? Mengapa Ibu Pertiwi ini merasa sulit untuk beranjak satu langkah lagi ke depan? Meskipun di negeri ini tuh berlimpah sekali kekayaan. Mengapa sering kita dengar negeri ini, bangsa Indonesia ini menangis, meskipun banyak sekali kemegahan dan kemewahan yang tercium. Lalu, mengapa terkadang bangsa ini merasa kesepian dan berdiri sendiri di tengah-tengah padatnya penduduk? Jawabannya hanyalah satu ya teman-teman. Itu karena Ibu Pertiwi ini, tanah air kita, bangsa kita, negeri kita, Indonesia, itu butuh pelukan kita, butuh kesadaran kita, dan butuh perjuangan kita para pemuda. Bumi Pertiwi ini, Ibu Pertiwi ini, negeri ini, butuh tekad kuat dari kita. Kita harus tunjukkan apa yang bisa kita perjuangkan, apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi kepada bangsa ini. Tapi faktanya di fenomena saat ini, westernisasi, hedonisme, kapitalisme, individualisme itu sudah dianggap biasa. Kesenjangan, kriminalitas, tidak paham nasionalisme, tidak ada rasa patriotisme, norma dan nilai dikesampingkan, itu sudah seperti hal sepele. Mengapa bisa demikian? Apakah itu tujuan para pejuang bangsa kita, para pahlawan kita mati-matian memperebutkan kemerdekaan ini, meraih kemerdekaan ini? Kan tentu tidak ya teman-teman. Nah itu yang perlu kita resapi, itu yang perlu kita pahami. Perlu kita hayati esensi dari perjuangan mereka itu seperti apa. Kita perlu peka dan kita sadar, harusnya kita seperti apa untuk melanjutkan perjuangan mereka. Kita tidak diminta untuk berperang, kita tidak diminta untuk mengorbankan jiwa kita tidak diminta untuk meneteskan darah kita saat ini, tidak ada sama sekali harus seperti itu. Yang kita sanding saat ini tuh kemudahan, kenyamanan, teknologi yang semakin canggih, kebebasan dalam melakukan segala pilihan kita. Tapi kenapa pada faktanya banyak sekali para pemuda itu yang justru tidak memperhatikan kondisi bangsa kita saat ini. Kita tidak boleh lupa betapa beratnya pengorbanan pahlawan kita. Jangan hanya menikmati hasil dari perjuangan mereka. Jangan merasa puas terhadap cerdasnya kita, terhadap cantik atau tampannya kita, terhadap kaya atau harta yang kita miliki, jika tak ada secuil pun atau tak ada setitik pun yang bisa kita persembahkan untuk bangsa. Jadi, marilah bersama-sama kita membangun kesadaran kita, berpegangan tangan memperkuat persatuan kita, dan bahu-membahu memajukan bangsa kita. Kita hanya harus menjadi yang terbaik dari versi diri kita. Ibu Pertiwi ini tidak meminta hal-hal aneh kepada kita. Kita hanya perlu memperjuangkan diri kita supaya kita bisa menjadi yang terbaik. Dan akhirnya apa yang kita lakukan itu tadi bisa berdampak kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar kita,
dan tentunya kepada bangsa kita. Dan yang terpenting adalah, marilah kita berupaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan patriotisme kita di tengah-tengah globalisasi dan modernisasi ini. Banyak sekali saat ini kita temui para pemuda lupa, mereka terlalu berfoya-foya dengan kemegahan, dengan kenikmatan duniawi mereka, tapi mereka lupa apa sih sebenarnya nasionalisme. Apakah saya punya rasa itu? Apakah saya bisa mengimplementasikan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari saya? Apakah saya sudah memiliki jiwa patriotisme? Banyak pemuda saat ini yang belum menanyakan hal seperti itu karena mereka telah lupa. Kewajiban mereka sebagai warga negara bukan hanya bertempat tinggal di negeri ini, di negara ini, tapi mereka juga harus memberikan kontribusi. Meskipun ada beberapa di luar sana, di antara kita, di mana mereka telah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa ini, berjuang yang terbaik untuk bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Namun, jika kita bayangkan, satu dari 1.000 itu, mereka tidak akan bisa menanggung tanggung jawab ini sendirian. Jadi kita harus benar-benar bersama gitu loh, saling menyokong, saling mendorong, saling membantu, saling mendukung untuk kebaikan bangsa kita. Gitu. Jangan terikat dengan kepuasan duniawi yang akhirnya membuat kita hidup secara individualisme, karena itulah yang saat ini terasa di lingkungan sosial kita. Individualisme saat ini sangatlah tinggi, dan itu harus kita perhatikan, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita, tidak sesuai dengan nilai dan norma bangsa kita. Pengaruh-pengaruh dari luar negeri atau pengaruh asing yang seharusnya bisa kita seleksi sebaik mungkin, itu harus segera kita tangani, jangan dibiarkan membudaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus semangat menggali dan mengembangkan potensi diri kita, tingkatkan kemampuan kita hingga pada suatu hari di masa depan, kita bisa meraih impian kita dan membuatnya berdampak baik bagi bangsa. Kita tunjukkan pada dunia ini bahwa bangsa ini kokoh, bersih, berintegritas, dan memiliki kasih sayang tinggi. Pesan saya, gali, lakukan, perbaiki, kembangkan kualitas diri kita untuk bekal kita melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan versi terbaik dari diri kita. Sekian sedikit orasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku takkan bisa